Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Karanganyung yang berbahagia, selamat bertemu dengan saya Pak Aman Santoso yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter, materi tentang Pancasila dan pendidikan karakter. Sebelum materi ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya karena budaya. Selanjutnya, penyampaian materi ini bertujuan untuk agar siswa dapat memahami pengertian Pancasila baik secara etimologi maupun secara terminologi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian pendidikan karakter. Dan yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi profil pelajar Pancasila sebagai wujud pendidikan karakter. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, marilah kita ikuti penjelasan berikutnya. Pancasila dan pendidikan karakter. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologi dan secara terminologi dapat kita jelaskan. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, Panca dan Sila. Panca berarti 5, Sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang dan atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Profesor Darji Darmodharjo, bahwa Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Menurut Yamin, bahwa Pancasila itu adalah 5 dan sila dengan vokal pendek yang artinya batu sendi atau alas atau dasar. Nah, kemudian ada sila dengan vokal panjang yang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Nah, itu adalah Pancasila pengertiannya sebagai secara etimologi. Kemudian yang kedua, pengertian Pancasila secara terminologi adalah dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar, prinsip kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang yang pertama, ya, untuk melengkapi sarana atau alat perlengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat sidang tersebut disahkanlah rumusan Pancasila itu yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Naskah Pancasila tersebut dapat dalam bagian pembukaan tertulis sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah rumusan secara sah konstitusional benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi pengertian Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber hukum yang berlaku di Indonesia, bersumber dari Pancasila. Nah, inilah yang menyebabkan Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita ketahui pengertian Pancasila baik secara etimologi maupun secara terminologi. Untuk selanjutnya mari kita kaji, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dan fungsi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara sudah diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila sebagai dasar kaidah negara yang fundamental. Ini diatur tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila dijadikan pedoman dalam tingkah laku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Perjanjian hukum yang dimaksud telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu saat PPKI memantapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ada di dalamnya. Anak-anak sekalian, itu adalah Pancasila yang berfungsi sebagai perjanjian luhur. Yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia bertujuan apa? Pancasila bertujuan agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, menjiwai seluruh bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berarti Pancasila merupakan gambaran tertulis dari pola dan sikap perilaku bangsa Indonesia yang khas, yang membedakan dengan bangsa lain. Kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kepribadian bangsa Indonesia itu dapat dilihat dari Pancasila itu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, selanjutnya Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan kumpulan ide, gagasan
yang memiliki nilai-nilai dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan digunakan untuk pedoman masyarakat yang ada di dalamnya. Ide berarti sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Baiklah anak-anak sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Ya, tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Sehingga di samping itu Pancasila juga mampu menfilter budaya-budaya asing yang datang ke Indonesia. Budaya-budaya asing ada yang positif, ada yang negatif. Nah, di sini Pancasila membuka diri untuk menerima yang positif, bisa dijadikan sebagai sarana untuk memajukan bangsa Indonesia supaya tidak sampai tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain, sehingga bisa memfilter budaya-budaya asing tersebut, yang baik digunakan sedangkan yang negatif ditinggalkan. Itu adalah makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita kaji secara lebih jauh lagi adalah pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter adalah sebuah kepribadian atau ciri corak yang khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Kaimuddin, pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Jadi pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Itu adalah pendidikan karakter. Nah, apa fungsi dan tujuan pendidikan karakter? Fungsi pendidikan karakter adalah menurut Zubaidi ada 3. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Yang ketiga, fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Yang ketiga adalah fungsi menyaring atau penyaring. Fungsi pembentukan dan pengembangan artinya peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi pekerti yang luhur. Fungsi yang kedua, untuk penguatan dan perbaikan, memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi. Berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter itu, tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi pekerti luhur. Itulah 3 fungsi yang kita ketahui.
Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter adalah untuk mencapai membangun bangsa yang tangguh, ya. Membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber pada Pancasila, yang bersumber pada agama, Pancasila, dan budaya, ya, bangsa Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai karakter yang sudah kita miliki. Yang pertama adalah nilai religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima integritas. Religius artinya sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan sikap hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 3. Nasionalisme. Nasionalis adalah sikap, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri, pribadi, dan kelompoknya. Gotong royong artinya tindakan menghargai, ya, semangat kerjasama, ya, semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Mandiri artinya sikap dan perilaku tidak bergantung kepada orang lain dan menggunakan segala tenaga pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita yang telah direncanakan. Yang kelima yaitu integritas, artinya perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Itu adalah nilai-nilai karakter yang telah kita kaji di atas. Nah, pendidikan karakter yang telah saya sampaikan tadi adalah untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini memiliki profil. Profilnya yaitu berakhlak mulia, bernalar kritis, kemudian memiliki kreativitas, memiliki sifat kebinekaan yang global, kemudian memiliki kemandirian, kemudian memahami dan melaksanakan gotong royong. Itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Jadi sebagai pelajar Pancasila kita harus memiliki akhlak yang mulia. Anda tahu akhlak mulia itu yang bagaimana? Ya, itu bisa dilihat dari moralitasnya yang terpancar dalam kepribadian sehari-hari. Bernalar kritis, berpikir, mempunyai kemampuan analisa dan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang nyata. Kreatif, ya, pelajar Pancasila memiliki kemampuan bukan hanya memecahkan masalah, tapi juga menciptakan hal-hal yang proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang beda untuk bisa berinovasi dalam sehari-hari. Kebinekaan yang global, ya,
adalah toleransi terhadap perbedaan. Kemudian kemandirian, pelajar Pancasila memiliki kemandirian terkait dengan kemandirian bisa diukur dengan indikator motivasi. Kemandirian itu bertumpu dari sebuah filsafat dirinya bisa menjadi lebih baik kalau terus berusaha sehingga terus mencari informasi yang lebih banyak. Kemudian gotong royong, pelajar Pancasila mengetahui cara gotong royong. Pelajar Pancasila harus tahu cara berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesamanya. Itulah anak-anak sekalian, materi tentang Pancasila dan pendidikan karakter. Tugas utama kalian adalah belajar, maka tolong kerjakan tugas yang ada di bawah ini. Jelaskan pengertian Pancasila baik secara etimologi maupun secara terminologi. Yang kedua, coba identifikasi, cari apa kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang keempat, jelaskan pengertian pendidikan karakter. Yang kelima, identifikasi atau carilah profil pelajar Pancasila sebagai wujud dari pendidikan karakter. Demikian anak-anak sekalian, selamat mengerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu dalam proses pembelajaran di kelas pada bulan yang akan datang. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.